Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Sekretarisnya ada kan ya hari ini? Nanti tolong di list siapa aja yang nggak hadir di pertemuan ini ya, termasuk di list juga yang hari ini jadwalnya praktek. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan kalian tundukkan kepala kalian, ya, dipersiapkan hati, pikiran, semuanya. Kita berdoa sama Allah, semoga Allah meridhoi kegiatan hari ini dan memberkahi ilmu yang akan disampaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, kenapa sih kita ada di sini? Saya ingin memberikan motivasi kepada kalian. Nah, dengan kita mempelajari titrasi asam basa ini, maka kita bisa tahu nih kualitas si cuka ini bagus apa enggak, sesuai nggak sih komposisi yang tertera di kemasannya itu dengan hasil pengujian kita. Selama pembelajaran ini, ya, saya ingin memberitahukan kepada kalian ada 2 target. Tujuan kita itu adalah yang pertama, ingin menentukan kadar. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa menyimpulkan. Menyimpulkan apa? Data. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kalian? Siapa di sini yang masih ingat tentang konsentrasi larutan? Molaritas, normalitas bukan, Bu? Ya, ada molaritas. Ada molaritas. Kalau molaritas itu lambangnya M besar apa M kecil? M besar, Bu. Ada normalitas. Kalau normalitas lambangnya apa? N gede, Bu. N. Ya, N besar. Wih. Oke, kalau molaritas rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Apa? N per V. N per V. Itu siapa? Faiz ya? Di sini ada gambar. Ada gambar yang di atas itu gambar yang sedang praktek, ya, praktek titrasi. Nah, ini sampelnya. Nah, kemudian ini data hasil titrasinya. Ya. Nah, ini dari gambar ini, kalau misalnya ada suatu kegiatan praktek titrasi asam asetat oleh NaOH, sampelnya ini, kemudian diperoleh data ini, apakah ini kegiatan prakteknya itu sudah tuntas sampai akhir atau belum kira-kira? Kalau kita titrasi dengan judul ini, tujuan akhirnya kira-kira untuk mendapatkan apa? Menentukan kadar, Bu. Apa? Menentukan kadar. Menentukan kadar. Ya, mau menentukan kadar. Oke, betul. Nah, ada nggak data kadarnya di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dari gambar-gambar ini kira-kira rumusan masalahnya apa ya yang mau kita cari solusinya? Coba, ada yang mau merumuskan? Kira-kira apa rumusan masalahnya? Apa menurut kalian dari gambar ini? Oh, udah cukup. Saya udah Rumusannya dapat ini, Bu, pembelajaran. bagaimana cara menghitung kadar asam asetat pada cuka makanan? Ya, berarti sepakat nggak ini menjadi rumusan masalahnya? Sepakat, Bu. Nah, jadi ini yang harus kita selesaikan, ya. Rumusan masalahnya ya kita seragamkan. Betul yang disampaikan Faiz dan Desta itu, ya, rumusan masalahnya ini. Nah, kita lengkapi ya. Rumusan masalahnya itu adalah menjadi bagaimana mengolah data hasil titrasi penetapan kadar asam asetat dalam cuka dapur yang dititrasi oleh NaOH. Ketika kita sudah merumuskan masalah, tentunya kita harus menyusun atau menduga hipotesisnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian titrasi, kapan sih data itu bisa diolah? Ekivalen. Nah, titrasi dilakukan sampai dengan mencapai titik ekivalen. Untuk menjawab permasalahan ini, rumusan masalah ini, maka ya, dugaan sementara atau hipotesisnya, dugaannya itu kadar suatu zat dapat dihitung jika apa? Ekivalen. Ya, sudah mencapai titik ekivalen. Nah, titik ekivalen itu apa sih kondisi yang seperti apa sih titik ekivalen itu?
Setara. Setara atau sama? Apanya tuh yang setara? Ekivalennya, Bu. Ya, nilai ekivalennya atau mol ekivalennya ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian, ya saya sudah membuat video tentang penurunan rumus dari si penetapan kadar, perhitungan kadar. Coba kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video saya. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan dalam titrasi penetapan kadar. Yang akan dibahas dalam video ini adalah penurunan rumus dalam perhitungan pada titrasi penetapan kadar. Ya, ini datanya ya, saya tulis ulang ya rumusnya itu. Coba tolong kalian tentukan ya dari data ini. Nah, ini konsentrasi NaOH ke rumus ini masuknya yang mana? Nah, terus penimbangan yang dipakai nanti ini yang mana? Nih, kemudian data volume juga yang dipakai mana? Masuk ke rumus yang mana? Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, silahkan kalian cari tahu. BE rumusnya adalah, ayo ada yang masih ingat nggak? BE itu MR per valiansi bukan, Bu? Iya, betul. Faiz ya? Karena kita BE-nya itu adalah BE, A-nya itu analit. Analitnya itu siapa? Asam asetat, Bu. Ya, betul ya. Jadi yang mau kita cari itu adalah BE dari asam asetat. Tapi kita harus punya data MR dan valensi asam asetat. Oke, kemudian faktor pengencernya. Nah, kalau kita mau tahu faktor pengencer, kita harus lihat prosedur. Ya. Saya langsung aja ya kita hitung ya. Faktor pengencernya itu 100 dibagi 10. Berarti faktor pengencernya berapa? 100 bagi 10 berapa? 100 bagi 10 berapa? 10. Ya, 100 bagi 10 itu 10. Jadi faktor pengencernya 10. Nah, normalitas baku sekundernya, nah, yang mana? Dapat dari mana nih nilai normalitas baku sekundernya? Yang mana normalitasnya? A. Kalau kita hitung, kita masukin rumusnya per miligram sampel kali 100. Terus hafal ya rumusnya. Nah, persen masanya berapa? BE-nya berapa tadi di sini? 60. Faktor pengencernya berapa tadi? Faktor pengencer berapa tadi kita udah hitung dari prosedur ini? Faktor pengencernya berapa? 10. Halo? 10. 10, Bu. Berapa? 10, betul. Ya, faktor pengencernya itu adalah 10. Oke, kalau kita pakai data yang satu, maka nilai N-nya berapa? 13534. 13534 normal dikali volume titrasinya. Nah, volume di sini ini analit ya. Ini analit, ini baku sekunder, ini baku sekunder. Nah, volume titrasinya kalau data yang pertama kita ambil volume yang konstan yang ini yaitu 41,44. Terus dibagi miligram sampel. Nah, miligram sampelnya berarti pakai yang ini, 10,1987. Nah, ini satuannya gram. Berarti supaya jadi miligram, nilai ini harus diapain? Gram ke miligram diapain? Kali berapa? 1000. Hitung deh. Nanti akan dapat langsung kadarnya berapa. Ya, coba kita hitung. Setelah dihitung, hasilnya adalah 25,6937,452%. Ya, kalau ini kita bulatkan menjadi 2 angka belakang koma, menjadi 25,70%. Nah, inilah hasil dari kadar si CH3COOH pada sampel cuka yang diperoleh oleh analit yang pertama ya. Jadi data yang pertama ini didapatkan kadarnya segini. Nah, kadarnya segini tuh kalau yang di kemasan sampelnya itu berapa nih? Masih ingat nggak? Ada nggak yang masih ingat?
kadar si asam asetat pada kemasan sampel asam asetat. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak kadarnya berapa? 25%. 25%. Nah, dari hasil analisis, ternyata kadarnya itu 25,70. Kira-kira persis atau mirip nggak dengan yang ada di kemasan kadarnya? Ini sama-sama 25. Kalau misalnya nanti kalian dapat datanya 10%. 10% dengan 25,7% dibandingkan dengan data yang ada di kemasan 25%. Mana yang lebih jauh? Yang ini apa yang ini? 20. 10. Jadi kalau datanya segini, ini cukup bagus. Karena mendekati ke nilai persen yang ada di kemasan. Ya, ini cukup dekat. Sehingga data yang sampel yang pertama ini, dia datanya cukup bagus. Nah, nanti data yang selanjutnya silahkan kalian hitung masing-masing. Ya, nanti akan ada di LKPD beserta ini akan menjadi tugas untuk kalian kerjakan, ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak untuk perhitungannya? Ada yang masih bingung nggak masukin angka-angkanya? Coba silahkan. Ada yang mau bertanya apa enggak? Anak-anak, halo? Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan nggak? Saya sih nggak ada, Bu. Bingung? Ada? Kalau saya sih nggak ada, Bu. Cukup kebayang cara ngitungnya? Ngitung kadar data? Ada. Yang lain gimana? Mungkin akan ada pertanyaan kalau nanti udah ya, seperti itu. Oke, harusnya nanti kalian ini kan secara berkelompok ya, kerjakan secara berkelompok, tapi karena waktunya nggak cukup, jadi ini saya jadikan tugas saja ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Nah, kemudian nanti kalau sudah dikerjakan, bisa kalian bahas ya, bisa nanti kita bahas jawabannya betul atau enggak ya. Oke, kemudian selesai pembahasan kita. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Apakah hipotesis yang tadi kita tetapkan itu sudah menjawab rumusan masalah ya. Jadi hipotesis kita itu tadi adalah kadar suatu zat dapat dihitung jika titrasi sudah mencapai titik ekivalen ya, seperti ini. Rumusan masalahnya kita mau nyari kadar. Nah, benarkah kalau udah titik ekivalen kita bisa ngitung kadar? Benar. Tadi kan ada dua tujuan ya. Bisa menentukan kadar, yang kedua bisa menyimpulkan data ya. Ya, rumusnya apa? BE dikali FP dikali apa lagi? Normalitas baku sekunder. Ya, normalitas baku sekunder dikali yang satuannya mililiter. Ya, volume baku sekunder dibagi apa? Miligram Miligram. Ya, miligram sampel dikali 100 ya. Jadi target kita untuk bisa menentukan kadar ini ya, udah tahu ya. Oke, nanti yang data selanjutnya, data yang lainnya silakan nanti kalian hitung ya. Nanti saya beri tugasnya secara berkelompok dan nanti saya beri soal juga latihan di LKPD, di assignment. Nanti saya berikan kalian latihan, soal-soal latihan untuk menentukan kadar ya. Nah, silakan nanti dikerjakan. Kemudian setelah itu nanti di pertemuan selanjutnya setelah PTS kita akan membahas titrasi yang selanjutnya setelah asam basa, yaitu tentang titrasi argentometri. Sampai sini ada pertanyaan? Atau kalau ada pertanyaan silakan kalian sampaikan di forum diskusi ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.